Salam sepak bola. Gue mau bahas match yang baru kelar ya tadi. Gue mau bahas mulai dari Inter dulu deh. Kan banyak orang yang menjagokan Inter Milan dengan di bawah asuhan Conte ini mampu bersaing lah dalam perebutan gelar. Namun kalau menurut gue di kubu Inter ini masih agak kurang balance ya. Ketika di sini kan Inter memasang formasi 3-5-2 dengan Vidal dan Brozovic serta Barella. Nah, untuk Barella ini kan lebih berperan sebagai nomor 10 ya, playmaker di belakang dua striker itu. Nah, otomatis ketika Barella maju ke depan, penyerangan Inter otomatis cuma dari wingback-nya doang. Nah, itu kan sama sekali lu kurang berkembang lah. Dan seharusnya kalau Inter mampu memanfaatkan Eriksen masuk menggantikan Vidal lebih awal, harusnya Inter bisa mendapatkan 3 poin di sini. Karena di sini kan untuk permainan, kalau gue rasa untuk Inter cukup monoton ya, ketika mereka hanya menggunakan wingback doang yang menusuk ke tengah, sementara untuk gelandangnya cuma mengandalkan Barella doang, dan itu sangat sulit lah kalau gue bilang. Peluang Inter kalau misalkan di sini mereka tetap mengandalkan strategi yang sama, gue rasa Inter akan cukup sulit untuk lolos ke babak selanjutnya ya di grup ini. Terlebih selanjutnya lu akan melawan Real Madrid lah, itu nanti kita lihat belakangan. Nah, selanjutnya gue mau bahas Marseille ketemu City. Oke, sambil lihat formasinya ya. Marseille ketemu City ya, di sini kalau untuk gue bilang ya City memang masih satu level di atas Marseille lah. Cuman kalau untuk perlawanan ya otomatis yang sebelumnya gue harapkan lebih ada perlawanan dari Marseille, nyatanya di sini benar-benar nggak berkutik lah Marseille lah. Karena apa? Karena di sini benar-benar Kevin De Bruyne memainkan perannya aktif sekali. Baik ketika dia menciptakan gol dari Ferran Torres ataupun dari Gundogan, itu memang benar-benar murni dari settingannya dia. Namun untuk penampilan Foden dan Sterling, gua rasa di sini cukup berhasil ketika lu memainkan bola-bola direct atau bola-bola pendek lah. Cuman kalau misalkan untuk adu budi, gue rasa untuk City agak kesulitan ya di sini ya. Ketika akan melawan tim-tim yang besar, gue rasa kalau misalkan Aguero belum balik, gue rasa City akan sangat kesulitan di sini. Otomatis kalau untuk pertandingan ini ya City memang layak menang lah, dapat 3 poin. Oke. Selanjutnya gue mau bahas apa lagi? Ya, Liverpool lah. Nah, Liverpool di sini gue agak melanjutkan karena mereka memasang formasi 4-2-3-1 lagi, persis seperti yang mereka lakukan di Liga Primer kemarin nih, di match terakhir tuh. Nah, di sini untuk Liverpool ini mereka tidak memainkan trio Firmansyahnya, tapi memainkan Shaqiri, Minamino, Jota dengan Origi sebagai ujung tombak yang melakukan free roll lah dengan Jota. Nah, di sini untuk Origi gue rasa dia agak kurang bisa lah menempatkan posisi ujung tombak di sini, dan gue rasa untuk ujung tombak Jota lebih tepat di sini ya. Ya walaupun nggak terlalu bagus-bagus banget, cuman dia lebih ada pergerakan lah ketimbang Origi. Untuk at least permainan Liverpool di sini cukup bagus, walau gue bisa bilang ya tidak terlalu bagus ketika Mane ataupun dari trio dari Firmansyah itu bermain ya. Karena untuk di sini untuk gue bilang praktis lu lebih mengandalkan bangun serangannya dari benar-benar dari Arnold ataupun dari Robertson. Nah, beruntung sekali mereka di sini cukup perform ya, sehingga Liverpool bisa mendapatkan 3 poin. Ya, cuman itu merupakan salah satu selingan lah kalau gue bisa bilang, ketika lu pemain trio lu depan lu kelelahan ya otomatis lu punya backup lah. Nah, di sini Liverpool terlihat ketika mereka memiliki backup dalam membangun build up serangan dari Robertson ataupun juga dari Arnold. Nah, selanjutnya gue mau bahas untuk pertandingan apa lagi ya. Oke, ini aja. Dortmund Lokomotif ketemu Munchen. Nah, kalau orang bilang kan di sini berapa banyak gol yang akan dicetak Munchen, teman. Kalau gue bisa bilang kan Lokomotif akan mencetak 1 angka sesuai yang gue bisa bilang di preview gue kemarin, dan Munchen akan kesulitan. Nah, di sini memang terbukti Munchen sangat kesulitan ketika berhadapan dengan Lokomotif. Karena apa? Karena di sini kalau gue lihat dari tipikal permainan Munchen ini, cepat lambat akan mulai terbaca. Karena di sini mereka untuk membangun serangan, ketika mereka memajukan 2 pemain sayapnya, yaitu dari wingback
dan juga dari sayap ya, baik dari sisi kanan ataupun sisi kiri. Ketika dua pemain ini maju, dari wingback dan sayap depan ini maju, maka mereka otomatis akan lebih mengandalkan umpan-umpan silang atau umpan-umpan crossing. Namun ketika hanya satu pemain saja yang maju dari Munchen ini, dari sisi sayap, otomatis kan dari sayap depan ya, itu otomatis mereka kan lebih mengandalkan bola-bola pendek. Nah, bola-bola pendeknya itu diluncurkan ke sisi dalam dari sisi tengah, itu central attack midfielder lah. Nah, lalu untuk itu baru akan diteruskan ke depan, ataupun dari central attack ini akan melakukan tembakan langsung. Nah, itu yang gue rasa cepat lambat akan terbaca. Nah, di sini untuk Lokomotif cukup sukses membacanya. Namun untuk secara kualitas ya kan, Lokomotif memang masih 2 level di bawah Munchen ya. Gak heran juga kalau misalkan kalah kan. Cuman di sini yang gue patut akui atau jempol dari Lokomotif adalah mereka berani menyerang ya, walaupun terlihat ada beberapa peluang yang seharusnya bisa terjadi gol, itu tidak bisa terjadi gol karena ada terlalu banyak penumpuk pemain di depan dalam satu sisi, sehingga dari Lokomotif ini untuk membangun serangannya agak sulit, kecuali golnya dari Miranchuk itu ya. Nah, itu cukup bagus tuh dari kerjasamanya nih ya kan. Kalau Munchen kan gue bisa bilang kan, untuk pemain back sayapnya ini agak terlalu maju ke depan untuk membantu. Nah, itu merupakan celah yang dimanfaatkan oleh Lokomotif ini sehingga mereka bisa menghasilkan 1 gol. Nah, untuk gol-gol dari Munchen, gue rasa yang dari Goretzka itu memang murni dari permainan cantik mereka lah. Kalau untuk yang Kimmich ini, gue rasa karena udah pemain dari Lokomotif ini kan, ya lu bayangin udah berapa puluh menit berhadapan dengan Munchen yang pressure-nya begitu ketat, otomatis lu pemain yang sekelas Lokomotif ini akan turun lah. Nah, di sini terlihat perbedaannya ketika Kimmich mampu mencuri ruang gerak yang kosong dan mencetak gol. Nah, itu memang salah satu kelebihan dari Munchen di sini. Cuman kalau gue bisa bilang untuk permainan seperti ini cepat lambat akan terbaca oleh tim-tim lainnya. Nah, yang terakhir gue mau bahas nih Real Madrid. Nah, Real Madrid di sini seperti yang gue udah bisa bilang kemarin kan, mereka akan kesulitan ketika lini tengahnya ini dilakukan pressing ketat, karena untuk Madrid saat ini mereka tidak terlalu mengandalkan wingback, tetapi mengandalkan dari umpan-umpan dari trio lini tengahnya, apakah dari Kroos, Casemiro ataupun Valverde. Nah, di sini kan memang terbukti sangat sekali permainan Madrid ini tergantung dari trio itu kan. Nah, di sini dibaca nih oleh dari tim Mönchengladbach, di mana di sini untuk ketika dari wingback ataupun dari back tengah ini hendak melakukan operan ke lini tengah, maka itu akan dengan cepat dipotong ataupun melakukan pressing ketat terhadap trio gelandang ini. Terbukti di babak pertama Madrid lebih banyak megang bola, tapi itu otomatis lebih banyak dipegang oleh wingbacknya saja. Nah, untuk lini tengahnya gue rasa Madrid ini tidak ada perkembangan di babak pertama. Nah, untuk gol dari Marcus Thuram ini yang di babak pertama ini benar-benar murni memang ya, kalau gue bisa bilang ya, Ramos sudah termakan usia lah, sudah tidak sama lagi seperti beberapa tahun terakhir. Di sini terbukti dia begitu keteteran ketika menghadapi umpan-umpan cepat daripada pemain-pemain dari Jerman ini ya, tim klub Jerman ini. Dimana di sini dia telat melakukan man marking, sehingga dari pemain Gladbach ini mampu menghasilkan umpan kepada Marcus Thuram yang juga telat di cover oleh Lucas Vazquez sehingga menghasilkan gol. Nah, lalu untuk gol kedua demikian juga, ketika pemain Madrid ini terlalu bertumpu di sektor back tengah ini untuk 4 backnya ini, namun mereka lupa di sisi kiri ini lolos. Nah, itulah celah yang dimanfaatkan oleh Mönchengladbach untuk mencetak gol ya, 2-0 lah. Nah, mungkin di sini untuk Zidane agak telat ya, menyadari ketika permainan Madrid ini udah agak terbaca, sehingga dia baru mengganti polanya di menit ke-70. Ya, itu juga cukup telat lah kalau gue bisa bilang. Dimana di sini untuk polanya di sini Madrid lebih mengandalkan dari memancing wingback ini agak main melebar sampai di sisi kiri ini. Barulah ketika pemain Mönchengladbach agak terpancing dalam wingback di sisi kiri, baik sisi kiri ataupun sisi kanan ini, dari sektor pemain tengah Madrid ini agak maju ke depan melakukan penetrasi, sehingga dari sisi wingback ini mampu menghasilkan umpan kepada pemain tengah yang akan ditujukan kepada pemain depan. Nah, 2 gol ini murni dari 2 tipe permainan seperti itu. Nah, untuk gua rasa kalau misalkan Madrid akan mengubah polanya dengan menggunakan wingback lebih banyak melakukan pegang bola, di sini gua rasa Madrid akan ada peluang lebih besar untuk lolos ketimbang mereka melakukan build up serangan dari trio lini tengah itu, yang otomatis lo semua klub udah baca lah tipe permainan seperti itu. Nah,
Oke, sekian dulu dari analisa gue kali ini. Nanti gue akan coba analisa untuk match selanjutnya.